PDIP kritik pembelian jet tempur Mirage bekas oleh Menhan Prabowo. Bung Hasto, kami akan tindak lanjut. Babak perseteruan baru ya akan segera dimulai. Dan selanjutnya akan disajikan sinetron yang berjudul Pelanggaran HAM atau penculikan. Seperti biasa sinetron 5 tahunan bre ya. Tapi sepertinya ya sinetron seperti itu teh sudah tidak layak siar di tahun 2024 mah, karena masyarakat teh sudah pada pinter gitu. Hanya mengingatkan yang jual Indosat juga mohon ditindaklanjuti. Terima kasih, sampai dahulu atuh ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Ibu-ibu sudah lihat video barusan? Lucu ya Bu? Bapak-bapak sudah lihat video barusan? Ngakak. Pemuda-pemudi sudah lihat video barusan? Ngikik. Lucu, ngakak, ngikik. Kalau kita analisa, seorang kadrun dikirain mau memberikan bantahan, penjelasan, gambaran untuk jagoannya Prabowo perihal Mirage 2000. Saya kira seperti itu. Saya dengerin, nggak punya analisa, nggak punya referensi, nggak punya pemikiran, ya cuma gitu, lempar-lempar hoak doang, lempar-lempar hoak doang. Dua, kelihatan ketakutan. Korupsi Mirage 2000 yang menghabiskan 12 triliun ini kalau dibongkar, runtag bro, runtag. Prabowo runtag. Anies Baswedan mulai keringat dingin Formula E dan JIS. Prabowo sekarang keringat dingin Mirage 2000. Dua-duanya terkena kasus dugaan korupsi, mau nyapres. Wah, rakyat itu sudah geleng-geleng kepala digeleng-geleng. Geleng-geleng kepala digeleng-geleng. Kenapa mereka ketakutan? Ya karena membeli pesawat bekas, pesawat rongsokan Mirage 2000 yang dulu mau dihibahkan, dibeli seharga pesawat baru, modern dan canggih. Tidak masuk di akal mas bro. Yang namanya pembelian pesawat bekas, jelas pemeliharaannya jauh lebih besar daripada harga pembeliannya. Padahal Pak Jokowi udah ngingetin, cari yang bagus, terbaru, canggih, yang teknologinya bisa dialihkan, dipelajari oleh para insinyur di Indonesia. Antitesa Prabowo kepada Jokowi sudah semakin jelas. Boro-boro melanjutkan kerja Jokowi, mentaati perintah Jokowi aja tidak becus, tidak bisa seorang Prabowo. Jadi Prabowo coret 2024. Kita itu butuh yang seperti Jokowi. Sejalan, sepemikiran, mampu kerja, syukur-syukur bisa lebih hebat daripada Jokowi, minimal 70% dari Jokowi. Ya. Karena kita jujur, kita masih butuh Jokowi. Inginnya 3 periode, inginnya perpanjangan jabatan, tetapi konstitusi tidak bisa. Karena nanti akan ada kudeta, ini lebih mengerikan. Makanya udah kita cari yang seperti Jokowi, sepemikiran Jokowi, mampu kerja seperti Jokowi.
Bukan yang antitesa. Anies antitesa. Prabowo sekarang antitesa. Jelas Anies Prabowo tidak layak jadi pengganti Jokowi. Tidak layak jadi presiden Indonesia. Apa susahnya beli pesawat baru gitu bro? Yang tercanggih? SU-35 ke? SU-57 ke? SU-70? Harga nggak jauh beda. Kenapa suka yang bekas? Karena duitnya gede. Ada cek dong, tralala cek dong. Ketakutan kubu kadrun. Langsung berkata oleh si Gubal Gabel, tolong dong jelaskan masalah penjualan aset Indosat. Penjualan aset Indosat bukan aset, saham. Tidak ngerti orang ini. Saham. Kenapa dijual? Ya karena sudah tidak bisa memberikan keuntungan kepada bangsa dan negara. Merugikan. Daripada misalkan ditutup, tidak punya penghasilan, lebih baik dijual. Mendapatkan cuan untuk perbaikan, pembangunan, perekonomian negara yang saat itu masih dalam kondisi rawan. Ya logikanya kita gini lah, kalau kita nggak punya duit nih, kalau kita nggak punya duit bener sepeser pun, pasti ada barang yang dijual. Contoh, kipas angin dijual. Nggak cukup, kulkas. Masih nggak cukup, motor. Masih nggak cukup, mobil. Saya kira hal-hal yang wajar kalau misalkan negara menjual Indosat karena Indosat sudah tidak memberikan keuntungan, negara butuh duit, ya jual. Daripada negara bangkrut, lebih baik Indosat yang dijual. Sahamnya dijual 50% lebih, sisanya oleh negara. Kan begitu bro, logikanya gampang. Ya dasar kadrun bro, biasanya cuma bacot doang, cuma nyebar hoak. Saya udah pantau orang ini sekitar sebulanan, yang like-nya lumayan banyak, 2000-an. Cuman sayang isinya kosong, tong kosong nyaring bunyinya, cuma nyebar-nyebar hoak doang. Makanya kalau di Jawa Barat banyak kadrun, wajar, karena manusia-manusia penebar hoak gini di TikTok banyak. Itu yang saya lagi pikirkan, bagaimana cara menghancurkan mereka. Mudah-mudahan kalian dukung support Gus AA untuk punya kekuatan senjata untuk menghancurkan akun-akun brengsek kayak gini yang sukanya menyebarkan hoak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.